Buaya berukuran besar diletakkan di atas meja makan. Para tamu dibawa melihat ini dan bertepuk tangan. Sedikit yang mereka tahu rasa hidangan keras ini. Ia telah melayang hingga radius 10 mil. Buaya betina. Dia datang dengan kecepatan tidak mengenali kerabatnya. Beberapa hari yang lalu di pesta pernikahan, pembawa acara sedang membacakan sumpah. Dan pengantin pria yang tidak sabar. Pengantin wanita masih melirik ke atas panggung. Saat MC bertanya pada kedua orang tersebut, apakah mereka bersedia menua bersama? Sebelum pengantin pria dapat berkata apapun, dia dipukul di bagian vital dengan kapak. Ia juga mengatakan Zhang Mazi. Pengantin wanita yang wajahnya berlumuran darah pun ikut terpana. Tak disangka, pernikahan tersebut berubah menjadi pemakaman. Tiba-tiba seorang Fei Tianle menerobos tembok dan masuk. Tepat di seberang kepala pengantin wanita. Tampaknya mereka mengirimkan berkah untuk kedua pengantin baru tersebut. Semua orang yang hadir terlalu takut untuk bersuara. Pada saat ini anggur merah di tangan pelayan tiba-tiba jatuh. Buaya yang ketakutan pun mulai membunuh secara sembarangan. Band di belakang panggung tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya tahu cara memainkan musik dengan seluruh kekuatannya. Tak lama kemudian seluruh tempat pernikahan dirusak oleh buaya. Kapten yang menerima pesan itu segera datang ke lokasi kejadian untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Saat bertanya pada MC, jawabannya sepenuhnya salah. Kapten curiga MC sakit jiwa. Jadi dia dikirim ke rumah sakit dengan cepat. Lin Qi kemudian memberitahu kapten melalui observasi. Buaya ini merupakan buaya betina. Karena perintah atasan untuk menangkap dalam batas waktu, kapten memohon pada Lin Qi untuk menemukan jalan. Karena buaya suka tinggal di tempat yang basah. Jadi Lin orang ketujuh meminta orang-orang untuk mengambil makanan dan mencari di sungai. Sedikit yang mereka tahu bahwa buaya sedang melakukan segala macam kejahatan di sisi lain. Pelayan yang sedang bekerja mendengar suara di dalam ruangan. Dia masuk dan memanggil pintu nyonya rumah. Yang dia lihat hanyalah kekacauan di depannya. Dia tidak sengaja menginjak porselen di tanah dan terkejut. Hamba bertemu Mak Comblang. Dia berani pergi ke kamar nyonya rumah. Tanpa diduga, dia melihat kaki panjang terlihat di luar. Penasaran, dia membuka tirai. Nyonya anak-anak itu meninggal secara tragis berlumuran darah. Adegan ini begitu menakutkan hingga pelayan itu berteriak. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi selanjutnya. Kecelakaan akan segera terjadi. Buaya di belakang sudah lama menunggu. Tidak sabar untuk segera bergegas. Lengan pelayan itu digigit dengan keras. Pada akhirnya, dia pergi ke akhirat. Seorang gadis buta yang keluar untuk membeli obat pada malam hari. Dalam perjalanan pulang, dia hampir dibunuh secara brutal. Tiba-tiba dia mendengar suara anak kucing yang dia kenal. Dia memilih untuk tinggal. Gadis buta yang baik hati itu mengira dia pasti lapar. Segera keluarkan makanan dari tasnya dan letakkan di lantai. Dan buaya ganas itu datang setelah mencium baunya. Saat ini, anak kucing tersebut juga menyadari bahayanya. Tidak peduli apa kata gadis buta itu. Dia tidak bisa pergi ke sana. Saat bahaya semakin dekat, anak kucing itu menjerit dan lari. Gadis buta itu tidak tahu apa yang terjadi. Untungnya, dia menarik tangannya kembali tepat waktu. Ia tidak pernah merasa rendah diri meski tidak terlihat sejak kecil. Pergi keluar lebih awal dan kembali terlambat setiap hari untuk menghasilkan uang guna menghidupi keluarga. Karena di rumah ada seorang ibu tua yang menderita sakit tenggorokan. Ayahnya meninggal lebih awal. Sekarang ibu dan anak bergantung satu sama lain seumur hidup. Faktanya, gadis buta itu memiliki seorang kakak laki-laki. Hanya saja kakaknya tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dia merokok sesekali setiap 3 hari. Kepala pelayan tahu bahwa pria ini mempunyai kantong kosong. Jadi setiap kali dia meminta pihak lain untuk menandatangani dan berjanji. Beberapa hari telah berlalu. Keduanya tidak pernah menemukan jejak buaya itu. Dia tidak punya pilihan selain mengisi perutnya terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan solusinya. Sayangnya, mie di mangkuk mereka berdua belum habis. Buaya tak diundang muncul. Penduduk desa yang tumbuh di pekarangan tidak menolak almanak ketika mereka keluar. Menjadi santapan buaya. Melihat hal tersebut, dia dan Ling Ting segera melancarkan perburuan. Kecepatan buaya juga bisa mencapai 120 km per jam. Dia membuang keduanya dan berlari sejauh 5 meter. Lin Qi melihat bahwa mengejarnya bukanlah suatu pilihan. Segera keluarkan obat bius yang dia bawa dan luncurkan. Setelah mengenai target dengan akurat, target tersebut muncul tepat di depannya.
Sebuah kail. Lin Qi segera menggunakan seluruh kekuatannya. Buang kailnya. Kekuatan buaya yang luar biasa mulai menyeretnya. Lin Seng buru-buru melangkah maju untuk membantu. Setelah keduanya diseret hidup-hidup selama setengah jam, anestesi akhirnya mulai berlaku. Buaya hampir tertidur saat ini. Lin Qi dan keduanya juga terengah-engah karena kelelahan. Mendiang kapten mendapat masalah besar. Setelah buaya dipindahkan ke tempat lain, ditemukan melalui observasi. Buaya ini bukan yang ada di pesta pernikahan. Tiba-tiba kapten masuk bersama wartawan. Dia berbicara pada dirinya sendiri, menceritakan bagaimana dia menangkap buaya tersebut. Lalu dia tidak lupa memperkenalkan, Lin Qi lah yang membantuku menangkap buaya. Melihat sang kapten membual, wajahnya tidak memerah dan dia kehabisan napas. Lin Seng juga merasa bahwa orang-orang seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Setelah para reporter pergi, Lin Qi berkata ada buaya lain. Setelah mendengar ini, kapten memberitahunya bahwa dia boleh makan apapun yang dia mau. Jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun, kasus ini kini telah ditutup. Jika ingin membatalkan kasus, dia hanya bisa menunjukkan bukti. Kemudian sang kapten meminta orang-orang untuk membawa buaya itu pergi. Seperti yang diketahui semua orang, desakannya akan merugikan semua orang. Lanjutkan di episode berikutnya.